Pengemis itu hanya menyentuh punggung gadis itu dengan ringan. Tak disangka detik berikutnya, tubuh gadis itu kehilangan kendali. Mengikuti pengemis itu mempraktikkan ilmu pengobatan 8 gerbang, menggerakkan seluruh energi dalam tubuhnya, berubah menjadi jarum perak, lalu menusuk batang pohon kering. Tak disangka pohon tua itu kembali hidup, dan tumbuh dengan cepat hingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Baru saat itulah, gadis itu sadar, pengemis yang ia pungut bukanlah orang biasa. Ternyata pengemis itu adalah seorang makhluk abadi yang hidup ribuan tahun. Tak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tubuhnya juga sudah mencapai tingkat tak bisa mati atau hancur. Namun setiap 10 tahun, ia akan tertidur untuk waktu tertentu, dan setiap kali bangun, sebagian ingatannya akan hilang. Sampai akhirnya dia lupa alasan mengapa dia ingin terus hidup. Sampai suatu hari, baru saja bangun, ia bertemu seorang gadis bangsawan yang hendak pulang. Gadis itu melihat pakaiannya kumal dan duduk di pinggir jalan, menyangka dia seorang pengemis, lalu memberinya satu-satunya roti kukus yang ia punya. Melihat si pria makan dengan lahap, gadis itu yakin dia sudah lama tak pulang ke rumah, lalu dengan niat baik mengantarnya pulang. Namun saat ditanya nama dan alamat, ia tak tahu apa-apa karena kehilangan ingatan. Melihat itu, gadis itu berkata ini adalah takdir pertemuan, lalu mengajaknya pulang, dan memberinya nama Tony. Melihat kebaikan hati gadis itu, hati pria itu pun tersentuh. Ia pun menganggap gadis itu sebagai alasan untuk terus hidup. Tak lama kemudian, gadis itu membawanya pulang ke rumah. Namun tak disangka, baru saja sampai, ia sudah dimarahi oleh sepupunya, mengejeknya karena tidak berbakat, dan tidak fokus belajar ilmu pengobatan keluarga. Kini malah membawa pulang pengemis tak dikenal, membuat malu keluarga, bahkan ingin mengusir gadis itu dari rumah. Namun saat itu pria tersebut mendengar tentang ilmu 8 gerbang. Tiba-tiba muncul ingatan samar dalam pikirannya. Dalam ingatannya, sebelum tertidur, ia pernah menyelamatkan seseorang yang hampir dimakan siluman. Melihat orang itu punya potensi besar, ia pun mengajarkan ilmu 8 gerbang padanya. Yang tak ia ketahui, orang itu ternyata adalah kakek si gadis. Kembali ke realita, pria itu langsung mengumumkan bahwa gadis itu sudah menguasai ilmu 8 gerbang. Namun semua orang menertawakannya. Mereka menantang gadis itu untuk menunjukkan keahliannya. Kalau tidak bisa, maka harus keluar dari keluarga. Pria itu pun tak berkata banyak, langsung menyalurkan tenaga dalam kepunggung gadis itu, lalu membimbingnya membuat gerakan tangan, kemudian menunjuk pohon kering di halaman. Dalam sekejap, pohon itu penuh dengan daun hijau lebat, dan ini adalah jurus rahasia keluarga, musim semi pada pohon kering. Melihat kejadian ini, sepupunya langsung ketakutan, karena jurus itu hanya bisa dilakukan jika semua 8 gerbang terbuka, sedangkan dia sendiri baru membuka 3 gerbang. Kejadian itu juga dilihat oleh paman gadis itu. Mengetahui gadis itu sangat berbakat, ia takut putrinya kalah bersaing. Maka setelah gadis itu selesai menggunakan jurus, paman memanggilnya ke rumah. Dengan alasan demi kepentingan keluarga, ia memintanya menikah dengan jenderal muda, agar sepupunya bisa mendapat semua sumber daya. Namun tak disangka, gadis itu langsung menolak, karena jenderal muda itu sangat kejam. Semua wanita yang menikah dengannya menghilang dalam waktu sehari. Ia tak mau mencari mati. Paman pun langsung marah. Sebagai kepala keluarga, ia mengancam gadis itu, jika menolak pernikahan ini, obat untuk kakeknya akan dihentikan. Terbayang wajah kakek yang sangat menyayanginya. Gadis itu pun bimbang. Melihat keraguannya, pria itu memutuskan membantu menyembuhkan sang kakek. Namun ucapannya langsung ditertawakan. Orang-orang menganggap dia hanya pengemis penipu. Belum melakukan diagnosa pun sudah sok yakin. Paman juga ingin segera mengusirnya. Melihat itu, pria itu bersumpah, kalau tak bisa menyembuhkan, ia akan pergi saat itu juga. Paman setuju, tapi jika gagal, gadis itu harus menikah dengan jenderal muda. Pria itu langsung pergi ke kamar sang kakek.